Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas observasi coaching ini, perkenalkan saya Diah Maria Ulfa sebagai supervisor, Bu Zahro sebagai coaching, Pak Nurholis sebagai kuci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zahra. Waalaikumsalam Bu Dia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dia sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Bu Zahra, hari ini ada sesi coaching ya dengan Bapak Nurholis. Ya betul Ibu, saya akan ada proses coaching dengan Pak Nurholis hari Iya. ini. Oh iya. Baik, Bu Zahra, kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti ketika proses coaching dengan Bapak Nurholis. Maka dari itu nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan sama Bapak Nurholis. Siap Ibu? Insya Allah siap Oke. Ibu. Nah, insya Allah Ibu sudah siap untuk proses coachingnya. Sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti dan saya akan bertanya kepada Ibu. Ini tentang rubrik penilaian di proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Pak Nurholis dan saya akan mengamati. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan dan jelaskan. Apa langsung saya tanyakan aja ya, tidak usah dijelaskan ya. Nah, ini pertama, ketika proses coaching itu, Ibu diharapkan menggunakan alur tirta. Gimana kira-kira Ibu sudah siap menggunakan alur tirta? Insya Allah siap. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, alur tirta itu terdiri dari 4 tujuan umum, tujuan coaching ya, tujuan melakukan coaching. Yang kedua, mengidentifikasi masalah untuk mencari solusi bersama. Yang ketiga, rencana aksi dari coaching sendiri. Dan tanggung jawab coaching akan rencana yang sudah direncanakan. Gimana Bu Sarah? Ya. Ya. Yang kedua, dalam proses coaching ya, dalam proses coaching itu harus berdasarkan prinsip-prinsip coaching ya. Ada 3 prinsip coaching. Yang pertama, membentuk kemitraan antara coach dengan coaching. Yang kedua, ada proses kreatif untuk menggali potensi coaching dalam menyampaikan pertanyaan. Yang ketiga, untuk memaksimalkan potensi coaching. Nah, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang coaching ya. Yang pertama, kehadiran penuh. Jadi seorang coaching itu harus hadir penuh bersama coaching-nya ya. Kehadiran coach harus penuh dengan coaching. Yang kedua, mendengarkan secara aktif sehingga bisa memunculkan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sini ketika mengajukan pertanyaan berbobot ada rasa ya, kita tahu rasa itu receive, appreciation, summarize, ask. Di sini Ibu akan bisa menerima pernyataan dari coaching yang lalu Ibu rangkum sehingga Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apakah Ibu sudah jelas untuk rubrik penilaiannya? Insya Allah sudah jelas Ya. Ibu Dia. Baik Ibu, selanjutnya saya izin bertanya. Kira-kira untuk proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya berusaha untuk menggali potensi seorang coaching untuk dapat menceritakan permasalahannya dan berusaha untuk
menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Jadi saya hanya sebagai perantara yang menemukan apa pemecah masalahnya itu dari Kuci itu sendiri, Bu. Ya, dari 3 kompetensi tadi, yang Ibu ingin saya observasi itu yang mana? Yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot nantinya saya kepada Kuci. Oke, jadi nanti ketika proses coaching, insya Allah ada 3 indikator kompetensi tadi ya yang akan saya observasi. Baik Ibu, demikian kegiatan praobservasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi apa yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melakukan sesi coaching bersama Bapak Nurholis. Nanti setelah itu, setelah Ibu melakukan proses coaching, kita bertemu kembali ya Ibu. Iya Ibu, siap. Bertemu sebentar sejenak untuk membicarakan tentang proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Iya Ibu. Terima kasih Ibu atas hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Holis? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Ya alhamdulillah. Kesibukan hari ini apa aja nih Pak? Kalau ditanya tentang kesibukan sebenarnya banyak Bu. Karena saya emang kan sebagai guru kalau pagi kan ngajar dengan siswa seperti itu. Kalau sore itu biasanya saya mempunyai kesibukan sampingan, yaitu sering-sering ngajar aerobik gitu Bu, biar menyehatkan diri sendiri dan orang lain gitu Bu. Wah, jadi bisa nih ya kita nanti bertemu lagi tapi di beda suasana. Oh insya Allah siap Bu. Baik. Siap. Baik Pak, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Insya Allah coaching kali ini kita akan menggunakan alur tirta. Siap. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Pak Holis. Kita mau berbicara tentang apa nih hari ini Pak? Iya Bu, jadi gini, udah lama sebenarnya ingin saya sharingkan kepada Ibu. Jadi saya sedikit mempunyai unek-unek atau permasalahan Bu. Jadi emang ini momen yang saya tunggu-tunggu. Saya mempunyai permasalahan seperti ini Bu. Jadi di sekolah saya itu Bu, siswa itu ketika datang sekolah itu sering ada beberapa siswa yang selalu terlambat. Dan ketika saya telusuri ya siswa-siswa itu saja yang sering terlambat. Dan apa ya, saya sebagai guru itu sedikit risih karena melihat siswa yang terlambat tersebut menjadi membudaya. Dijadikan budaya akhirnya mereka itu terbiasa untuk selalu disiplin. Walaupun itu sudah sering ditegur atau sudah diberikan peringatan oleh beberapa guru yang ada di SD saya tersebut. Gitu. Baik, berarti permasalahan Bapak saat ini untuk menyelesaikan ya siswa-siswa atau menuntaskan siswa-siswa yang tidak disiplin. Iya. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Pak Holis ngajar di kelas berapa nih tahun ajaran baru ini? Ya, jadi saya itu di sekolah tersebut saya mengampu atau mengajar sebagai guru PJOK Bu. Jadi atau bisa dikenal dengan guru olahraga. Saya setiap hari itu mesti ada kelas. Jadi setiap harinya tuh satu kelas. Jadi gitu Bu. Karena di sana itu walaupun jumlahnya banyak, tapi tidak diparalelkan kelasnya. Jadi setiap hari Senin sampai Sabtu itu mesti ada kelas. Misalkan di kelas di hari Senin itu ada kelas 1, Selasa kelas 2 dan seterusnya sampai kelas 6. Seperti itu Bu. Oh, jadi selama sepekan Pak Holis selalu mengajar ya untuk mengisi jam pelajaran Benar PJOK. sekali. Mesti ada jadwal Bu. Berarti bukan hanya fokus pada satu jenjang tingkatan sekelas Pak ya? Ada siswa-siswa yang memiliki permasalahan keterlambatan itu? Ya, jadi emang dari beberapa siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu emang ada beberapa yang sering terlambat Bu. Jadi walaupun tidak hanya di kelas 1 saja, kelas 2 pun juga ada, kelas 3 pun juga ada.
Cuman ada peningkatan atau ada perkembangan dari mungkin beberapa siswa juga nggak banyak yang awalnya diperingatkan, kemudian, dia melakukan perubahan dengan tidak terlambat lagi seperti itu. Baik, jadi Pak Holis ingin menuntaskanlah intinya ya. Iya, benar sekali. Nah, oke, kira-kira di akhir pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, proses coaching ini? Ya, jadi gini Bu, sebenarnya tujuan saya ingin sharing ke Ibu itu ingin mendapatkan solusi, yang tepat. Bagaimana menyelesaikan, permasalahan yang saya alami ini, yang, saya alami ini ketika saya tuh kan, merasa risih apabila siswa itu datang terlambat, Bu. Apalagi dilihat oleh kepala sekolah, kemudian dilihat oleh beberapa guru yang lain, itu saya merasa tidak nyaman seperti itu. Nah, dengan adanya coaching ini saya mempunyai tujuan supaya permasalahan ini bisa terselesaikan dengan cara sharing kepada Ibu, gitu intinya. Oh, baik. Iya. Jadi apa nih rencana Bapak atau mungkin Bapak punya strategi apa agar siswa-siswa yang memiliki keterbiasaan terlambat datang ke sekolah ini agar tidak terjadi lagi, Pak? Ya. Jadi, rencana yang ingin saya lakukan itu pertama seperti ini, Bu. Karena, siswa ini kan merupakan tindakan yang negatif, Bu, ya, karena Betul. ketidakdisiplinan siswa ketika datang di sekolah. Nah, itu sangat tidak terpuji bagi saya, itu harus segera, apa ya, kita carikan solusi atau ambil tindakan. Nah, apalagi sebagai guru kita harus mencari solusi yang terbaik untuk siswa tersebut supaya tidak mengulanginya lagi. Nah, rencana saya itu yang pertama ingin memotivasi, anak tersebut terlebih dahulu dengan cara melakukan pendekatan, "Bagaimana Nak, apakah mengapa jadi siswa tersebut itu, selalu datang terlambat? Faktor apa yang mempengaruhi dia tuh datang terlambat?" Nah, itu kita harus telusuri dulu secara pendekatan persuasif kepada siswa. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan, eee, berkunjung kepada sekolah, menemui bapak kepala sekolah itu mengenai, kita harus menegaskan aturan, konsekuensi dalam sekolah tentang kedisiplinan siswa. Contohnya ketika siswa terlambat itu apakah diberi konsekuen seperti apa, atau diberi punishment seperti apa. Nah, itu harus kita tegaskan. Nah, jadi aturan-aturan itu harus kita taati, termasuk guru dan siswa. Nah, apabila ada aturan tersebut, otomatis siswa itu akan menjadi takut untuk melanggar. Nah, karena takut, otomatis dia akan termotivasi untuk tidak terlambat lagi, Bu, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, eee, ingin mengadakan apa ya, praktik ajar baik, jadi kepada rekan-rekan teman sejawat dan kepada siswa, jadi sosialisasi tentang kedisiplinan di sekolah. Nah, yang pertama itu mungkin, bisa berhubungan langsung kepada guru. Jadi, apabila guru tersebut menjumpai siswanya atau di kelasnya yang sering terlambat, bisa bisa dengan cara menegurnya atau bisa melakukan motivasi kepada siswa tersebut, motivasi intrinsik. Itu berhubungan dengan keluarga dan orang tua juga mungkin, Bu, ya, yang mempengaruhi siswa terlambat tersebut. Kemudian yang kedua, khusus pada siswa tersebut, ditekankan dengan cara sosialisasi tadi bahwa perbuatan terlambat itu sangat tidak terpuji dan sangat merugikan, kedisiplinan pribadinya maupun, eee, eksternal yang ada di lingkup sekolah tersebut. Apalagi di masyarakat kan pandangannya nggak baik kalau Ya, betul misalkan sekali, siswa Pak. tersebut itu, selalu terlambat, mungkin gitu, Bu. Baik. Nah, dari beberapa, bahkan banyak Pak ya Iya rencana atau strategi yang akan Bapak lakukan. iya, benar sekali. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan kepada saya, mungkin ada yang sudah dilakukan namun ketercapaiannya belum terpenuhi Pak atau belum tercapai? Iya, mungkin, yang sudah saya lakukan selama ini, saya sudah melakukan pendekatan kepada siswa dengan cara Baik, menanyakan, "Kenapa kok sering terlambat, Nak?" Ternyata, jawaban yang paling banyak dari siswa itu mungkin karena
emang siswa tersebut tuh dari faktor keluarga, orang tuanya tuh tidak membangunkan ketika jam bangun tidur. Nah, Oh, otomatis, siswa tersebut semakin molor jamnya untuk bangun. Akhirnya ketika mandi dan sebagainya, persiapan untuk sekolah, dia pun juga telat, gitu. Nah, jadi, orang tua itu kurang tanggap atau kurang merespon ketelitian kepada anaknya, seperti itu, Bu. baik. Kira-kira berarti kan ada beberapa strategi atau apa untuk memecahkan masalah Bapak ini ada yang belum tercapai atau Iya, belum dilaksanakan ya? iya. Kira-kira kapan nih rencana Bapak akan melaksanakan strategi yang belum Bapak laksanakan ini? Iya, mungkin kalau kasus seperti ini, 2 sampai 3 hari mungkin saya akan mencoba untuk menyelesaikannya, Bu. Yang pertama saya ingin langsung menghadap kepala sekolah itu, untuk menindaklanjuti permasalahan ini supaya siswa itu tidak menjadi budaya dan membiasakan diri terlambat terus. Kemudian, minta tolong kepada kepala sekolah itu untuk memberikan aturan ya, aturan yang baku dan jelas yang supaya siswa itu mentaati aturan tersebut dan menjadi takut untuk datang terlambat. Mungkin itu yang harus ditekankan, Bu, ya. Ya, jadi itu Pak ya, kita berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, dan apa, guru waka kesiswaan juga gitu bisa jadi Pak ya. Benar sekali, Bu. Jadi dimulai dari pemangku penanggung jawab apa, sebagai apa, melakukan aksinya untuk siswa, baru nanti kita ke siswanya gitu Pak ya. Iya, benar sekali. Baik, kita sudah memasuki akhir percakapan. Baik Pak Holis, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berbagi bersama dengan saya atas permasalahan yang Bapak hadapi. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah, Bu, saya sekarang sudah lega dan sudah, apa ya, sedikit tenang dan saya sudah, apa ya, mengetahui solusi dari permasalahan saya ini, apa yang saya akan lakukan selanjutnya, seperti itu. Baik, berarti Pak Holis sudah sharing dengan saya dan Pak Holis sendiri juga yang menemukan apa, penyelesaian masalah itu, Pak, ya. Semoga apa yang Bapak harapkan dan strategi apa yang akan Bapak terapkan di sekolah Bapak untuk menanggulangi permasalahan keterlambatan siswa, itu semoga tidak akan ada lagi siswa yang terlambat gitu, Pak, ya. Iya, benar sekali, Bu, itu yang saya harapkan Baik, ke semoga depannya. dilancarkan, Pak, ya. Amin, amin, amin. Baik, Pak Holis, saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi nanti setelah Pak Holis melakukan aksinya di sekolah. Saya tunggu lagi berbagi cerita dan praktik baiknya kepada saya. Siap, Bu. Semoga apa Pak Holis nanti bisa bisa mengembangkan apa yang sudah Pak Holis harapkan. Iya, siap, siap, siap. Terima kasih juga karena, setidaknya saya sudah, apa ya, melakukan sharing ini sehingga saya, sudah mencoba untuk menjawab dari permasalahan saya sendiri. Baik, bertemu lagi nanti ya Pak ya dengan saya tunggu cerita baik, apa cerita perkembangannya dari permasalahan Siap, Bapak. siap. Baik, Bu. Mohon maaf Pak ya jika ada salah kata dari saya. Terima kasih Sama-sama. sudah berbagi cerita dengan saya. Saya akhiri Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Zahra, proses coachingnya dengan Pak Nurholis luar biasa sekali. Hebat sudah pokoknya, sudah berjalan lancar. Bagaimana perasaannya Bu Zahra? Alhamdulillah perasaan saya senang sekali Bu. Karena saya sudah setelah melakukan proses coaching saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang ingin dihadapi Koci bisa tersampaikan. Oke ya, baik Ibu. Pada proses coaching tadi, jika merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan Bu Zahra yang harapkan dari potensi coaching, Ibu tadi kira-kira kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi?
Setelah melakukan proses coaching, saya merasa kompetensi saya setelah melakukan proses coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus pada coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur tirta. Ya, Seperti itu, Ibu. baik Ibu. Jadi sudah tercapai ya indikator yang Ibu inginkan atau yang diharapkan pengembangannya ya, pengembangan indikator yang Ibu harapkan. Baik Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan proses coaching tadi yang Ibu lakukan bersama Bapak Nurholis. Yang pertama, proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi Ibu sudah menggali tujuannya coaching dengan Pak Nurholis, sudah mengidentifikasi masalah. Terus Pak Holis juga secara refleks sudah menjelaskan rencana-rencana aksinya. Dan jenengan Ibu sudah meminta tanggung jawab apa yang harus dikerjakan tadi ya. Ibu sudah melakukan janjian setelah coaching tadi ya. Betul. Ibu sudah menanyakan tujuannya, terus mengarahkan, mengidentifikasi. Jadi Ibu sudah menerapkan semua prinsip. Ya, semua prinsip yang ada dalam coaching tadi. Dan saya lihat tadi Ibu sudah fokus ya, sudah fokus dengan coaching, sudah hadir secara penuh. Gimana Ibu? Ya, tadi kan Iya, sudah betul. sehingga Ibu bisa langsung terjadi proses tadi. Iya. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Nah, sehingga Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti yang Bu Zahra lakukan tadi dan Bu Zahra sampaikan pada praobservasi tadi bahwa Bu Zahra menginginkan fokus dalam kompetensi yang akan diobservasi tadi ya, mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau yang bermakna. Baiklah Bu Zahra, alhamdulillah Ibu Zahra sudah melakukan proses coaching tadi dan alhamdulillah sudah lancar ya, saya lihat proses coachingnya tadi. Iya. Bagaimana perasaannya Bu Zahra setelah melakukan proses coaching tadi? Baik Ibu, saya merasa sangat senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya akan terus melakukan latihan-latihan, mendengarkan secara aktif dan merumuskan masalah yang dihadapi oleh si coach. Ya, alhamdulillah. Jadi Ibu merasa bahagia dalam proses coaching dengan Pak Nurholis ini dan Bu Zahra punya rencana untuk sering berlatih ya, Ya, sering betul. berlatih. Baik Ibu, mudah-mudahan proses coaching tadi sudah berjalan lancar ya. Mudah-mudahan ke depan dengan banyaknya latihan coaching, Bu Zahra lebih bisa melatih menjadi pendengar aktif dan bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Terima Iya, kasih Ibu. Bu Zahra atas waktunya untuk observasi coaching ini ya, pasca observasi coaching ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan demi anak bangsa mendapatkan ridha Allah. Terima kasih Bu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.